Enjoy karena anak-anak berubah ya dari generasi ke generasi mereka nggak pernah. Jadi it's not about the kids tapi about generation. Jadi pendidikan itu sempat dibahas. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara dia menasihati kita ya generasi guru untuk tidak membuat pendidikan itu disconnect. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast Inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah seorang guru dan akan sedikit ngobrol-ngobrol dan yang agak rumit-rumit dikit soal kurikulum nih. Gitu. Ada Miss siapa di sini, Miss? Miss Pamela di sini. Di sini ada jadi guru di Penabur Banda. SD Penabur Banda. Dan salah satu di bidang kurikulum berarti ya Miss. Betul sekali. Tapi juga tetap ngajar masih ngajar di kelas 5, terutama ngajarnya itu social science. Itu mata pelajaran utamanya. Oke. Udah berapa lama mengajar Miss kalau Udah lama banget dari tahun 2006. Berarti sekarang 2006. ngajar. 2006 kan berarti berapa? 2022, 16 tahun ya. Going 17, it's a long time ya. Sweet ya, kalau itu manusia kayaknya udah ini ya usia-usia usia ini ya. Kuno. Enggak kuno lah, lagi ini lama. Lagi ceria-cerianya 17 tahun tuh Miss biasanya. Oke. Tapi sejauh ini tetap enjoy mengajar pasti ya gitu. Enjoy karena anak-anak berubah ya dari generasi ke generasi mereka nggak pernah. Jadi it's not about the kids tapi about generation. Jadi sekarang kan generasi Z atau generasi Alpha ya Kak ya. Iya sudah mau masuk Alpha ya. Iya dari Z ke Alpha, dan generasi Alpha beda banget sama generasi-generasi sebelumnya. Jadi selalu ada banyak hal baru yang saya pelajari. Ya, selain digital native mereka juga sudah sangat terpapar dengan segitu banyak informasi gitu ya. Dan masalah-masalah generasi yang sekarang tuh berbeda banget. Sama masalah-masalah yang dulu di umur 10 sampai 11 yang sekarang saya pegang. Dan sebelahnya 11-12 ya, kelas 6 itu udah beda banget pergumulan hidupnya, udah beda banget apa yang mereka alami dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi saya cukup amazed gitu. Curhatnya beda pasti ya. Jauh. Anak-anak yang sekarang itu nggak bisa dibentak, gak bisa dipermalukan, gak bisa dikasarin. Jadi mereka harus dirangkul sebagai teman ya. Cara ngomongnya juga udah berbeda ya, cara ngomong dengan mereka. Jadi lebih ke partnership. Kalau yang dulu kan memang agak otoriter sedikit ya. Iya, dulu kan saya guru, kamu murid, you have to listen to me ya. I know everything, you don't know anything, you just still a small kid. Nah kalau sekarang mereka bakal lebih pinter. Iya, karena informasi bisa didapat dari banyak tempat gitu. Betul. Jadi peran guru sebagai fasilitator, sebagai sahabat, rekan sama-sama belajar, itu yang jadi ditonjolkan sekarang ya. Gitu. Curhatnya juga beda gak Miss? Kalau mereka dulu kan kalau 10-11, kalau saya dulu ingatnya saya curhatnya apa ya waktu itu ya? Kalau dulu tuh mereka lebih tertutup ya kayaknya. Kalau generasi sebelumnya tuh lebih tertutup. Dan lebih gak terbiasa untuk ngomongin sesuatu yang di ranah personal. Tapi kalau generasi yang sekarang tuh haus banget untuk personal connection. Jadi lebih kepada netizen kali ya. Yang suka curcol itu ya, yang suka curcol gitu ya. Dan kita tuh memang harus hati-hati sekali ngomong dengan mereka karena gak bisa juga kita yang again bertindak sebagai otoritas. Jadi yang you don't do that or you're not supposed to say that. Nah kalau kita pakai banyak kata-kata negatif biasanya mereka shut down. Nah tapi kita memang lebih pendekatannya mungkin memang berbeda, pendekatannya lebih kepada pertanyaan yang menggali ya. Sehingga mereka berpikir sendiri dan mendapatkan jawaban sendiri, begitu sih Kak. Dan itu juga kayaknya ngaruh juga kepada ini ya, kita harus mengubah cara kita belajar, cara kita mengajar, cara sistem kelas dan yang lain-lain. Betul sekali, betul. Karena kalau nggak relevan, nah saya lagi suka banget nih ya sama yang namanya connection, relevan ya. Itu mereka juga nggak akan nemuin yang namanya passion untuk belajar ya. Karena kan di kurikulum kami itu salah satu moto paling pentingnya adalah lifelong learner. Belajar itu seumur hidup. Dan belajar itu harus datang dari motivasinya dari dalam. Jadi bukan saja dari luar. Jadi ditumbuhkan oleh minatnya sendiri ya. Jadi bukan karena disuruh atau dipaksa atau ini ya. Betul. Iya. Nah, berhubung karena Miss Pam ini juga bagian kurikulum nih. Nah, mungkin boleh share sedikit Miss. Kalau di sini penekanannya apa sih? Karena kan pakai kurikulum yang ini ya, yang terbilang mengelola pendidikan yang sifatnya kritis, terus juga mendorong ini. Nah, gimana Miss kalau dikembangkan di usia-usia elementary? Nah, kita lagi memang membicarakan isu global ya, tapi isu global yang juga signifikan secara lokal. Jadi memang sekolah kita dikenal sebagai sekolah internasional, hanya saja sekolah internasional yang seperti apakah kita akan
meraise atau mendidik anak-anak yang jago banget pakai bahasa Inggris, tapi jadinya jauh dari negara dia sendiri, jauh dari isu-isu negara dia sendiri. Seperti yang kakak ketahui kan, kalau seperti berita-berita atau masalah-masalah yang gampang dicari di internet bukan yang Indonesia ya. It's very easy to find whatever happens in United States gitu ya, atau Eropa. Tapi kalau untuk Indonesia susah. Nah, kalau di sini kita memang mengajari anak-anak, terutama kita harus melihat dulu dari lokal, dari keadaan di sekitar, baru kita membuat koneksi ke global. Jadi sebenarnya kita membahas isu-isu pembangunan berkelanjutan, tapi dilihat dari mata pelajaran yang diajarkan di sini. Betul begitu. Berarti kebanyakan memang hadap masalah ya, dan akan project base ya. Jadi ada pasti seperti itu. Itu kayaknya menarik karena memang anaknya jadi explore banyak ya. Jadi mencari sendiri, juga akan mengkonfirmasi ke gurunya, terus juga ada semacam ini ya, solusi yang mungkin dia bisa lakukan. Betul. Kemarin juga kita interesting banget, salah satunya tuh anak-anak sedang membicarakan mengenai mobil listrik, ya, dan bagaimana mobil listrik ini nge-charge, ya, berapa lama, berapa harganya, apakah itu lebih murah atau lebih mahal daripada BBM yang lagi naik, ya. Nah, nanti jadinya ke isu BBM ini. Nanti jadinya dampaknya tuh ke masalah apa? Ekonomi, ternyata kan bukan cuma sekedar masalah BBM-nya aja, tapi kemana-mana nih, harga semua naik, ada demo kata anak-anak. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita bicarakan di kelas dan kita pelajari juga gitu ya. Kenapa sih orang-orang sampai demo? Karena kan ini banyaknya anak-anak menengah ke atas, mereka juga diajarkan untuk connect sama permasalahan di sekitarnya. Kenapa mereka sampai demo capek-capek tuh di gedung sate ya? Ditutup terus, capek-capek, panas-panasan, anak-anak kuliah membela kenaikan harga BBM. Nah, itu kenapa? Apa motivasi dibaliknya? Nah, itu juga anak-anak bertanya. Jadi itu sebenarnya integrated ya, matematika iya, ekonomi iya, betul ilmu politik politik iya, sosial terpadu, iya, betul. Gitu. Jadi memang supaya relevan ya dengan permasalahan. Betul. Dan mereka juga jadi tahu ya. Jadi mereka jadi pendidikan itu sempat dibahas. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara, dia menasihati kita ya, generasi guru, untuk tidak membuat pendidikan itu disconnect atau tidak terkoneksi dengan tercerabut dari masalah masyarakat kehidupan di sekitarnya. Tapi pendidikan itu harus menjadi jawaban ya buat masalah di sekitarnya. Anak-anak tuh harus dilibatkan, pelajar-pelajar harus dilibatkan untuk menggerakkan atau mencari solusi ya buat masalah-masalah di sekitar begitu. Oh, ini seru ya. Anak SD diajarin begini nih, seru juga nih. Perasaan saya dulu di SD belajarin apa ya? Saya juga belajar apa ya? Tapi emang passionnya ke arah sana ya, memang supaya relevan, supaya menumbuhkan sendiri kesadaran untuk belajar. Betul, misinya gitu ya, betul. Membawa untuk dunia menjadi lebih baik. Dan bagaimana dunia bisa menjadi lebih baik, tentunya kita sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengelola dunia itu harus tahu bagaimana mengelola dunia secara baik ya. Nah, kalau dalam contoh-contoh kasusnya ke anak-anak perkembangannya, Miss, kalau boleh kasih contoh mungkin ya, ada nggak yang ini kayaknya memang menunjukkan bahwa ini memang cocoknya memang begini ya, karena ini akhirnya berubah, mungkin dia awalnya masih malu-malu atau gimana? Ada pengalaman nggak, Miss, dengan anak-anak sendiri dalam mengerjakan proyek atau pendidikan yang tadi? Iya, nah ketika anak-anak ini mengerjakan proyek karena diharuskan oleh gurunya, biasanya dia tuh hanya memberikan apa yang diekspektasikan. Karena memang sekolah kita tidak berlandaskan atau tidak berpatokan kepada skor. Nah, bagaimana caranya kita memberikan motivasi untuk anak-anak betul ya. Nah, ketika mereka melihat bahwa apa yang mereka pelajari itu mereka bisa temukan di dunia sekitar mereka, dan bahkan mereka bisa menjadi jawaban buat teman-teman di sekitarnya ya, kasih penyuluhan buat teman-teman, kasih pendidikan buat orang tua. Nah, mereka jadi menemukan semangat dan mereka memang akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Jadi mereka akan mengeluarkan, karena sekali lagi menurut saya ini boleh ya saya kasih pendapat pribadi. Silakan, Miss. Nah, gaya parenting di Indonesia atau pendidikan di Indonesia tuh lebih kepada mungkin lebih kepada memasukkan ya ke dalam kepala ya. Bukan mengeluarkan apa yang ada di kepala, tapi dimasukin nih. Jadi kepalanya tuh kayak mangkok. Dijali dengan banyak pengetahuan gitu dimasukin ya. Dan sampai kita penuh, sampai ini ya, gitu. kita hanya pasif tanpa mempertanyakan. Nah, anak-anak itu di umur tertentu mereka berhenti bertanya karena mungkin apa sih nanya terus? Kamu nanya apa sih pertanyaan kamu? Ya suka gitu ya. Ya, kakak pernah dengar ya? Saya suka gitu juga. Cerewet banget sih nanya ini nanya itu. Nah, jadi kebiasaan anak untuk bertanya itu hilang. Diredam jadinya sama itu. Iya, nah kami pihak sekolah harus membuat itu keluar lagi. Kami harus membuat anak-anak mengeluarkan, karena pertanyaan-pertanyaan mereka tuh powerful, Kak. Jadi ada nih, ya seperti tadi saya bilang ya, mereka akan bertanya mengenai, Miss, saya menemukan ini lead
racun ya, baterai yang beracun. ya, timbal. Nah, apakah dampaknya ketika ini dibuang bersama-sama dengan sampah makanan? Ketika bercampur, itu menurut saya pertanyaan yang luar biasa. Ya bahkan anaknya belum mempelajari mengenai sampah makanan, tapi dia sudah memiliki pertanyaan seperti itu. Dan kita memutuskan, mari kita menginvestigasi apa yang terjadi. Mungkin kita akan ke Lewi Gajah kalau diizinkan oleh kepala sekolah ya, atau ke Bantar Gebang di Jakarta. Pembuangan sampah ya untuk melihat ketika dicampur, apa yang akan terjadi, dampaknya seperti apa. Nah makanya kita menyentuh isu dunia pembangunan berkelanjutan karena 2030 itu diduga bahwa keadaan dunia akan menjadi begitu buruknya ya, sehingga masalah lingkungan terutama ya. Solusinya harus dari sekarang. Nah anak-anak ini semangat nih kalau udah jadi, mereka harus menjadi hero-hero cilik ya untuk menemukan solusi di lingkungannya masing-masing lah. Ya, dan itu membuat dia semakin semangat belajar ya jadinya. Dia semangat belajar, dia akan muncul dengan banyak pertanyaan, dia akan buka semua buku, dia akan riset. Ya, tanpa harus didorong-dorong atau gimana ya. Karena keingintahuan itu datangnya dari dia ya. Walaupun gak semuanya seperti itu Kak. Itu masih jadi challenge juga buat kita untuk semua anak seperti itu, tetapi setidaknya kita melihat anak-anak yang menjadi penggeraknya atau menjadi pioneer ya dalam dia bertanya dan mencari solusi terhadap problem-problemnya yang berkaitan dengan apa yang kami pelajari. Tapi gurunya bakal repot dong kalau kayak gitu. Nah kita juga jadinya repot, capek ya, capek banget. Tapi kita jadinya ngerasa bahwa oke, kita belajar bersama-sama, bener-bener ya. Jadi kita alongside, kita akan nanti anaknya akan bertanya, Miss saya akan membuat video kecil, video pendek. Mengenai ini. Nah nanti kita belajar nih gimana cara bikin video pendeknya, Miss boleh diupload ke YouTube enggak? Untuk kita bisa kasih tahu ke orang-orang mengenai bahayanya baterai kecil, terus untuk e-waste bagaimana penanganannya dan sebagainya. Itu seneng banget lah. Social change itu justru dia harapin dari dia ya, bisa mulai betul, untuk ini. Betul. Walaupun mungkin kecil dan tidak belum ya maksudnya nggak skala besar atau kebijakan publik atau apa ya, tapi memang bisa ini ya. Minimal untuk anak itu sendiri udah. Ya, dia punya kepedulian powerful, dan dia share kepada yang lain soal kepedulian itu. Itu yang sangat ya mungkin penting ya dalam dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu memang relevan dengan permasalahan di sekitarnya. Betul Kak. Nah, Miss sendiri sejauh ini cukup menikmati peran sebagai katakanlah apa tuh ya, co-journey ya berarti ya, teman-teman perjalanan, fasilitator ya, teman perjalanan gitu. Sangat menikmati karena dengan menjadi fasilitator, saya juga jadinya melakukan sesuatu yang relevan dalam hidup ya. Jadi again saya tidak terdisconnect dengan apa yang terjadi dalam lingkungan. Saya tidak hanya hidup di dalam classroom ya, tapi saya juga menjadi bagian dari pergerakan walaupun kecil, pergerakan yang sedang dilakukan oleh dunia pendidikan sekarang. Mereka sedang relevansi itu menjadi sesuatu yang sangat, Mas Menteri juga sangat menekankan ya, Nadiem Makarim sangat menekankan kepada yang namanya pendidikan yang bermutu ya. Memang pendidikan yang again terkoneksi atau menjawab kebutuhan. Nah itu saya senang menjadi part dari itu. Jadi part dari sesuatu global movement bisa dibilang ya. Kita ada perubahan besar dalam dunia pendidikan, di mana memang relevansi masalah itu jadi sesuatu yang penting ditaruhkan, jadi ya menjadi sesuatu yang tidak itu tadi ya, tidak tercerabut ya seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin sudah diusahakan dari dulu, tapi kayaknya ini sesuatu yang ya harus jadi apa ya, kalau boleh dibilang kita mengejar ketertinggalan itu ya. Jadi ada banyak hal yang dan ini memang dikerjakannya berbelas-belas tahun loh Kak ya. Bukan sesuatu yang memang kita punya niatnya udah gitu langsung terjadi, enggak. Karena harus banyak stakeholder juga yang mendukung ya visi dan misi ini. Jadi gurunya, sekolahnya, terus orang tua juga betul sekali ya. Terus juga ya lingkungan sekitar ya, masyarakat kita, lingkungan rohaninya mungkin di ini lembaga agamaannya, itu sesuatu yang ya harus berpikir bahwa bukan sekedar tadi ya menjejali siswa atau murid dengan banyak pengetahuan, tapi tidak ini ya, justru malah menggali dari dia. Betul ya. Wah, saya senang jadi dapat inspirasi ini. Ini kelihatan ya kalau bidang kurikulumnya memang kayak gitu ya. Tapi itu memang sebenarnya sangat mungkin ya diterapkan di usia-usia elementary ya gitu. Karena kekhawatiran sebagian orang bilang, itu kayaknya levelnya kampus lah apalah gitu. Masa anak-anak bisa gitu. Betul Kak. Nah, harus ada keseimbangan ya. Jadi memang gak melulu juga anak-anak harus belajar dengan gaya seperti itu, karena sekali lagi ketika mereka melanjutkan ke SMP itu tetap pengetahuan itu menjadi key factor sebelum dia melanjutkan ya ke skill gitu ya, pengembangan skill. Nah itu memang harus ada balance, memang belajarnya itu seorang pendidik harus belajar dan harus sangat menguasai sekali ya bidang ini sebelum memang dia boleh menerapkan kurikulum yang benar-benar menjawab, karena jangan sampai nanti berat sebelah
anaknya penggerak nih ya, anaknya wah banyak banget melakukan proyek-proyek yang berorientasi kepada lingkungan tapi menghitungnya 30 kali ya. 28 aja 2 jam kemudian gak bisa gitu ya di kelas 5 misalnya ya. Karena saya gak belajar 30 kali 28 dengan Miss Pamela tapi saya belajar isu-isu lingkungan kan parah ya, gak bisa juga begitu. Nah balance atau keseimbangan dan juga keahlian dalam mengkonsep dan juga pendidikan guru pastinya untuk semua guru boleh terlibat itu sangat penting, key factornya. Ini begitu. Salah satu yang penting buat disiapkan juga oleh guru-guru kita masa kini ya. Betul. Harus nih perubahannya memang ya tuntutannya karena memang zaman sudah berubah ya. Jadi kita nggak bisa sekedar pakai gaya yang lama gitu ya untuk ini. Gitu yang jadi tuntutan kita semua. Makasih banget nih sudah berbagi insight kalau saya bilangnya. Jadi menyadarkan kita kembali ya bahwa ada kata relevan dan connected tadi itu yang sesuatu yang kayaknya digemari sekali sama Miss Pamela di sini. Karena mempelajari sesuatu yang nggak relevan dan nggak terkonek itu menurut saya waste of time ya. Iya. Karena waktu kita sangat sedikit, sangat pendek dan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan sudah kasih ke kita untuk kita boleh menjadi agen pengubah ya. Dimanapun kita berada gitu. Betul, kita buat dunia jadi lebih baik ya. Iya betul sekali kakak. Terima kasih banget Miss Pamela sudah berbagi ya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan obrolan ini. Ini jadi semacam ini juga ya jadi notis kita bareng-bareng ya bahwa pendidikan memang harus relevan dan kita harus mempersiapkan lingkungan, SDM-nya dan juga semua hal yang dibutuhkan supaya hal itu bisa terwujud dan anak-anak kita di masa depan menjadi orang yang mengubah dunia menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Thank you banget Miss Pamela, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini. Ada banyak obrolan-obrolan seru lainnya dengan guru, dengan siswa, dengan alumnus, dengan banyak orang yang terkait dengan dunia pendidikan di keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya, maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.